Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis bahagia selalu. Ketemu kembali. Saat ini ada sebuah pertanyaan yang muncul, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita berikan penjelasan bagaimana sesungguhnya sejarah pemikiran filsafat di dunia Islam. Untuk ini kita harus pahami dulu bahwa terjadinya pemikiran filsafat di dunia Islam itu adalah melalui sebuah proses. Jadi diawali dengan pergumulan rasionalitas pemikiran orang Yunani kuno itu terintegrasi di dalam kajian keislaman. Jadi ada beberapa langkah yang ditempuh. Yang pertama karena memang ada kontak peradaban, kontak keilmuan. Jadi di Yunani itu sudah syarat dengan pemikiran rasionalitas kefilsafatan. Kemudian ini bersentuhan dengan ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam. Tetapi dalam konteks kefilsafatan ini ada tiga hal besar yang menjadi tensi, yaitu memikirkan tentang eksistensi Tuhan, memikirkan tentang manusia, dan memikirkan tentang alam semesta, seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, pergumulan pemikiran ini yang kedua adalah terjadinya apa yang disebut dengan upaya penerjemahan. Jadi kebijakan kepemimpinan di dunia Islam atau sultan-sultan waktu itu atau khilafah, terutama di era Harun al-Rasyid, itu terjadi penerjemahan pemikiran kefilsafatan ke dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang di dunia Islam lebih mudah memahami tentang esensi kefilsafatan karena memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Greek Yunani. Atas penerjemahan ini, maka di mana-mana muncul komunitas-komunitas keilmuan mendiskusikan. Terjadi diskursus yang hangat tentang temuan-temuan rasionalitas Yunani. Kemudian bagaimana Islam sebagai sebuah agama yang memberikan pengajaran-pengajaran komprehensif tentang kehidupan kemanusiaan, terutama di dalam menggunakan akal pikiran misalnya. Maka pergumulan tradisi ini bersentuhan dengan dimensi rasionalitas Yunani. Sebagai konsekuensi daripada itu lahirlah tokoh-tokoh penting di dunia Islam. Misalnya ada Al-Kindi sebagai filsuf Arab awal yang pertama, ya. Kemudian ada Ibnu Sina dan ada Al-Farabi. Untuk itu muncul kemudian filsuf-filsuf yang lain seperti Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, dan di era kontemporer itu juga ada filsuf-filsuf yang lain seperti Muhammad Iqbal misalnya di Pakistan, ya Abdurrahman Wahid kita masukkanlah yang dari Indonesia misalnya. Itu kan pemikir-pemikir kefilsafatan kontemporer, banyak hal yang perlu kita kaji. Dari sisi ini untuk menyelami lebih lanjut tentang kajian-kajian kefilsafatan di dunia Islam, tentu kita akan harus mau tidak mau memikirkan historisitas para tokoh-tokoh itu berikut dengan pikiran-pikirannya. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, para filsuf itu punya gagasan, punya ide yang sangat beragam, tapi tidak terlepas daripada tiga hal yang kita sebutkan di atas tadi. Berikutnya yang paling amat perlu diketahui di dalam pembelajaran filsafat Islam bahwa ada tiga kontribusi besar hadirnya pemikiran filsafat di dunia Islam. Yang pertama itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan persentuhan rasionalitas Yunani dengan prinsip ajaran Islam, maka ilmu pengetahuan itu sangat masif di dunia Islam. Jadi kajian-kajian ini melahirkan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, psikologi misalnya, ilmu-ilmu tentang astronomi, ilmu-ilmu tentang teologi dan sebagainya. Banyak hal yang lahir daripada itu. Dan yang kedua
dari tradisi pemikiran kefilsafatan di dunia Islam itu mendorong munculnya dialog antar agama. Jadi kajian-kajian itu memberikan stimulus respon bahwa ada terjadi dialog-dialog antar agama dan dialog-dialog peradaban. Dan dialog-dialog peradaban ini pada gilirannya itu telah melahirkan peradaban-peradaban yang sangat urgen di dunia Islam, dan itu bisa kita lihat dalam catatan sejarah di mana-mana, misalnya di Damaskus, di Syria, ataupun di Basra, di kota-kota penting kekhilafahan Islam waktu itu, muncullah peradaban-peradaban itu sendiri. Kontribusi filsafat Islam yang ketiga itu adalah munculnya sikap kritis di dunia Islam. Jadi budaya kritis akibat nalar yang berkembang dari kajian-kajian filsafat Islam itu mengajarkan sebuah peradaban yang terbuka. Jadi orang-orang menerima kritikan, dan kritikan-kritikan konstruktif itu pun akan melahirkan peradaban-peradaban itu sendiri. Jadi kepada tiga hal ini itu adalah kontribusi besar yang dilahirkan oleh pemikiran kefilsafatan di dunia Islam. Dan ini adalah sebagai langkah bagi siapa saja yang ingin menyelami tentang filsafat Islam, tidak terlepas dari beberapa faktor yang telah kita sebutkan di atas tadi. Sampai di sini aja dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan akan kita lanjutkan sesuai dengan tema-tema yang telah disebutkan tadinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu.